Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Hari Channel rahimakumullah. Ghazwatu Badr al-Kubra. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari perang Badar, perang besar pertama yang terjadi di antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Perang yang menentukan antara yang hak dan yang batil, penentu berjalannya agama atau tidak. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Subhanallah. Perang Badar ini tidak bisa dipisahkan dari kisah hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, yang mana mereka dalam keadaan terlunta-lunta. Ada sahabat yang ketika berangkat dicegat sama orang kafir, kemudian seluruh hartanya dirampas, hingga berangkat ke Madinah hanya bisa membawa apa saja yang bisa ia bawa. Hartanya, rumahnya, simpanannya semua tertinggal di Mekah. Ada seorang sahabat yang datang ke Madinah tidak memiliki rumah. Sampai ada di kalangan sahabat banyak yang tidurnya di emperan Masjid Nabawi. Di awal hijrah mereka hidup dengan penuh penderitaan. Ditambah lagi cuaca kota Madinah yang tidak sama dengan cuaca kota Mekah, yang mana Madinah itu cuacanya lebih ekstrim. Kalau dingin, dinginnya luar biasa. Kalau panas, panasnya luar biasa kota Madinah. Sehingga banyak sahabat yang jatuh sakit. Sudah miskin, tidak punya harta, terus diserang penyakit. Dan kebiasaan masyarakatnya pun beda, mata pencariannya pun beda. Orang Madinah sudah terbiasa bercocok tanam, sedangkan orang-orang muhajirin, orang Mekah yang hijrah ke Madinah, mereka tidak menguasai medan cocok tanam. Sehingga semua ini membuat sempit dadanya para sahabat muhajirin di awal hijrah. Dalam kondisi yang seperti ini, Rasulullah SAW mendengar bahwa ada kafilah dagangnya Abu Sufyan mewakili orang-orang Quraisy membawa hartanya untuk didagangkan ke negeri Syam, yang mana mereka kalau mau ke Syam, Palestina atau Suriah, mau tidak mau harus melewati Madinah, melewati kampung muhajirin dan ansor. Ini kesempatan emas. Maka Rasulullah SAW menyusun rencana untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan, yang mana mereka membawa hartanya orang-orang Quraisy untuk dicegat dan dirampas. Karena hartanya kaum muslimin, orang-orang muhajirin dirampas oleh mereka di Mekah. Maka ketika berangkat kafilah dagang Abu Sufyan, kafilah ini luput dari hadangan para sahabat hingga mereka sampai ke Syam. Dan di Syam barang dagangan orang Quraisy laku banyak. Maka para sahabat Rasulullah SAW bersungguh-sungguh kalau pulang kafilah dagangnya Abu Sufyan melewati Madinah jangan sampai lepas lagi. Harus dapat ini, harus dicegat. Itu cerita asal-usul perang Badar. Baik, maka ketika Abu Sufyan ini pulang menuju Mekah, membawa al-fubair, membawa 1000 unta sesuai dengan muatannya, yang mana 1000 unta itu di atasnya ini ada harta-harta orang kafir Quraisy. Mereka membawa harta kurang lebih khamsina alaf dinar, 50.000 dinar. Berapa ratus juta itu? Satu dinar saja 4,25 gram emas murni. Miliaran nyampe kayaknya. Maka mendengar itu Rasulullah SAW memberi kabar kepada para sahabat, Hazi airu Quraisyin fiha amwaluhum. Inilah kafilah dagangnya kafir Quraisy yang akan melalui Madinah membawa harta mereka. Maka keluarlah kalian wahai para sahabat, semoga Allah menjadikan itu harta rampasan perang bagi kalian. Mengingat harta-hartanya kaum muslimin dirampas di Mekah, dan Rasulullah SAW tidak mewajibkan para sahabat untuk ikut keluar menghadang kafilah dagang kafir Quraisy. Tidak wajib ikut, siapa yang mau saja silahkan. Dan pada waktu itu Abu Sufyan cuma membawa kafilah dagang arba'una rajulan, cuma 40 orang saja. Karena jumlah kafilah dagang ini sedikit dan niatnya bukan mau perang, cuma mau menghadang kafilah dagang saja, maka Rasulullah tidak mewajibkan kepada sahabat yang mau ikut, ayo kita keluar. Dan saat itu Rasulullah keluar bersama sahabat, yang mana jumlah mereka kurang lebih 300 sekian belas orang. Ini jumlahnya para sahabat yang ikut perang Badar. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 317. Intinya 300 sekian belas pasukan keluar. Dalam riwayat pada waktu itu tidak ada yang membawa kuda perang kecuali 2 orang saja,
Yang pertama Zubair bin Awam, yang kedua Miqdad bin Aus. Dan mereka membawa sab'una ba'iron, 70 unta. Selainnya itu ada yang jalan dan seterusnya. Dan Rasulullah gantian dengan sahabat namanya Marsad ibnu Abi Marsad al-Ghanawi, 1 unta gantian. Rasulullah SAW menunjuk Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, untuk memimpin sholat di Mekah. Dan ketika Rasulullah berangkat, Rasulullah menyuruh seorang sahabat Nabi namanya Lubabah ibn Munzir untuk memimpin kota Madinah sementara. Komandan umum, panglima perang umum diserahkan kepada Mus'ab ibn Umair. Mus'ab bin Umair ini duta pertama Islam. Dia adalah sahabat Nabi yang diutus ke Madinah. Sebelum Madinah ini banyak orang-orang Ansor yang masuk Islam. Beliau yang babat alas sehingga orang Ansor banyak masuk Islam. Jasa beliau sangat besar. Kemudian yang Muhajirin, panji perang diserahkan ke Ali bin Abi Thalib. Orang Ansor, benderanya diberikan kepada Sa'ad bin Mu'ad, berangkat kaum muslimin. Ketika 300 sekian kaum muslimin ini berangkat, maka ini terdengar oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan mendengar berita bahwa Rasulullah SAW dan sahabat hendak menghadang kafilah dagangnya. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Abu Sufyan langsung menyewa seseorang. Orang ini namanya Domdom bin Amr al-Ghifari. Domdom bin Amr al-Ghifari ini terkenal seorang penunggang kuda yang cepat. Maka Abu Sufyan mengupah dia, tolong engkau segera pergi ke Mekah. Sampaikan kepada para pembesar Quraisy bahwa harta-harta mereka terancam. Mereka ahli dunia, pecinta dunia. Ahli dunia itu kan paling sedih kalau hartanya hilang. Maka dibawa surat ini, dan ketika Domdom bin Amr sampai di Mekah, dia menyeru ke seluruh pemimpin Mekah. Wahai para penduduk Mekah Quraisy, sesungguhnya harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan terancam untuk dihadang oleh Muhammad SAW dan para pengikutnya. Oh, langsung Abu Jahal mengumpulkan pasukannya. Karena ini bahaya katanya. Karena Madinah ini jalur utama perdagangan kita. Kalau tidak kena sekarang, kena besok. Kalau misalkan sekarang ini selamat, mau tidak mau besok, lusa, tahun depan kita juga melewati tempat itu. Benar-benar bahaya ini. Maka harus kita segerakan perang, kata Abu Jahal. Maka Abu Jahal mengumpulkan pasukan besar ketika menerima laporan dari Domdom bin Amr bahwa hartanya orang Quraisy dihadang oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka mereka mengumpulkan pasukan sejumlah 1.300 tentara berangkat menuju Badar. Maka Rasulullah SAW dan pasukan segera menuju Badar. Sedangkan Abu Sufyan yang sudah tahu ini, maka Abu Sufyan langsung lari ke barat ke arah pantai Laut Merah. Terus Abu Sufyan lari ke barat menelusuri sampai ke selatan, sampai akhirnya pulang ke Mekah. Ketika lolos, maka Abu Sufyan kirim surat lagi kepada orang kafir Quraisy menjelaskan bahwa kami sudah lolos. Artinya ngasih informasi bahwa sudah lolos dari peperangan itu. Ketika mendengar bahwa Abu Sufyan sudah lolos dari hadangan Rasulullah dan para sahabat, maka Abu Jahal dikasih masukan sama pembesar Quraisy lainnya. Sudah, kita pulang saja. Ngapain kita perang? Kan sudah selesai. Harta kita tidak jadi diambil, aman. Abu Sufyan sudah sampai ke Mekah dengan harta kita. Lah, ngapain kita perang? Nanti ada yang terbunuh, nanti ada yang terluka. Kenapa kita tidak pulang saja? Kata pembesar Quraisy lainnya. Maka Abu Jahal mengatakan, bagaimana kita akan pulang? Kita harus kasih pelajaran ke Muhammad SAW. Dan kalaupun sekarang kita aman, besok kita tidak aman. Karena Madinah itu adalah jalur perdagangan kita. Harus kita habisi sekarang, dan kita tidak boleh dihinakan seperti ini. Nama Quraisy jelek di mata dunia Arab kalau sampai kita tidak kasih pelajaran ke Muhammad SAW. Kita terus harus perang. Kita akan singgah di sana, kita akan menyembelih unta di sana, kita akan pasang tenda-tenda di sana, kita akan minum khamar di sana, kita akan menyaksikan biduan-biduan wanita di sana. Berangkat. Di saat seperti itu ada orang Quraisy yang masih berakal, namanya Akhnas bin Syuraik. Dia tidak ikut. Ngapain kita perang ini? Untuk apa? Lebih baik saya dan kabilah saya balik. Maka baliklah Akhnas bin Syuraik, ini 300 orang. Tidak ikut Abu Jahal. Berarti jumlahnya kafir Quraisy 1.000 sekarang. Ketika melihat Akhnas bin Syuraik dan Bani Zuhra sebanyak 300 orang pulang, Bani Hashim ini ingin pulang juga. Bani Hashim ini keluarganya Rasulullah SAW. Untuk apa kita memerangi keponakan kita sendiri?
Rasulullah masih keponakan mereka, paman-paman Nabi semua ini. Tapi akhirnya diancam sama Abu Jahal, kalau kalian pulang berarti kalian telah memporak-porandakan barisan Quraisy, jangan pulang. Akhirnya tidak jadi pulang Bani Hashim. Bani Hashim ini kerabatnya Nabi, terpaksa ikut perang. Hati mereka ini tidak ingin ini terjadi. Makanya nanti Rasulullah ketika perang, Rasulullah mengatakan, kalau kalian ketemu Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, jangan dibunuh, karena dia adalah orang yang terpaksa ikut perang. Baik, setelah di Badar, disitulah para sahabat dan Rasulullah SAW kebingungan. Kebingungan dalam artian ini kafilah dagangnya lepas, tidak ketemu mereka, karena Abu Sufyan sudah tahu duluan dan pulang ke Mekah dengan arah lain. Tak lama kemudian pasukan musuh ribuan kafir Quraisy akan datang. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat sudah meninggalkan kota Madinah, dan kemarin pamitannya dengan para sahabat untuk menghadang, bukan untuk perang. Bingung Rasulullah, maka Rasulullah mengumpulkan sahabat 314 ini, diantaranya Muhajirin dan Ansor, karena Badar ini sudah di luar kota Madinah. Sedangkan perjanjian ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di antara butir-butir perjanjiannya adalah orang Ansor wajib membela orang Muhajirin ketika ada di Madinah. Paham ya? Sedangkan Badar ini sudah berada di luar Madinah. Ansor tidak wajib membela Muhajirin. Makanya Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabat ini. Rasulullah mengatakan bahwa musuh akan datang dengan kesombongan mereka, sedangkan jumlah kalian sedikit. Berikan pendapat kalian. Maka Abu Bakar mengatakan, terus ya Rasulullah, kami bersamamu. Setelah itu Umar juga mengatakan, terus ya Rasulullah, kami bersamamu. Rasulullah senang dengan ucapannya Abu Bakar, senang dengan ucapannya Umar. Dan yang ketiga adalah Miqdad. Miqdad berkata, ya Rasulullah, wallahi lanaqulu lakum kama qalat Banu Israili Musa. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti perkataannya Bani Israel kepada Musa ketika Musa mengajak perang. Bani Israel mengatakan, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kami tidak berkata seperti Bani Israel berkata kepada Musa, pergilah engkau wahai Musa, izhab, pergilah engkau dan Tuhanmu, kami di sini menunggu kedatanganmu membawa kemenangan. Kami tidak berkata seperti itu ya Rasulullah, akan tetapi kami berkata kepadamu, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilu. Berangkatlah ya Rasulullah, engkau dan Tuhanmu, dan kami tidak ada satupun yang tertinggal dari Rasulullah. Rasulullah senang, tapi senangnya tidak seberapa. Mengapa? Karena yang ngomong ini sahabat Muhajirin semua. Kalau Muhajirin mah tidak usah disuruh, pasti ikut Nabi. Mereka setia kepada Nabi. Masalahnya ini Rasulullah butuh orang Ansor, karena di antara 314 pasukan ini sebagiannya adalah orang-orang Ansor. Jadi Rasulullah mengatakan lagi, berikan pendapat kalian wahai sahabat-sahabatku. Bingung sahabat, pendapat apa? Abu Bakar sudah ngomong, Umar sudah ngomong, Miqdad sudah ngomong yang luar biasa kayak gitu. Kok Rasulullah masih minta pendapat terus? Akhirnya satu orang Ansor yang cerdas, paham, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Ia berkata, ya Rasulullah, kok seakan-akan Anda ini ingin kami, ingin orang-orang Ansor yang ngomong? Ajal, itu yang aku tunggu-tunggu dari tadi, kata Rasulullah. Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, wallahi ya Rasulullah, sesungguhnya kami beriman kepada engkau ya Rasulullah. Engkau membawa mukjizat dan kami menyaksikannya. Demi Allah ya Rasulullah, berjihadlah, tidak ada satupun orang kami yang tertinggal dalam perang ini. Ambil harta kami orang Ansor sesuka hatimu ya Rasulullah. Harta kami yang engkau bawa lebih kami cintai daripada harta kami yang engkau tinggalkan untuk kami. Pergilah ya Rasulullah, kami bersama Anda. Wallahi, sekiranya di hadapan engkau ada lautan dan engkau menyeberanginya ya Rasulullah, tidak satupun orang Ansor tertinggal. Kecintaan sahabat Ansor kepada Rasulullah. Jadi yang ikut perang Badar sebagian Muhajirin dan sebagian orang Ansor. Baik, tapi Rasulullah belum tahu jumlah musuh 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Para sahabat juga belum tahu, maka berangkat. Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar, berdua saja mencari informasi. Para sahabat yang lain ada di suatu tempat. Di perjalanan, Rasulullah dan Abu Bakar ketemu sama orang tua, orang Arab. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang engkau dengar tentang orang Quraisy dan Muhammad? Padahal yang nanya Nabi Muhammad sendiri.
Maka orang tua ini mengatakan, aku akan memberitahukan kepadamu asalkan engkau ngasih tahu kalian berdua ini siapa, dari mana. Kata Rasulullah, kami akan mengabarkan kepada anda dari mana kami kalau anda mengabarkan kepada kami berita ini. Dijelaskan oleh orang tua ini, saya mendengar bahwa pasukannya Muhammad dengan 300 orang datang dari Madinah akan menuju ke Badar. Dan saya juga mendengar bahwa pasukan dari Mekah juga datang. Sekarang mereka ada di suatu tempat. Dikasih kabar oleh orang tua ini. Di sini Rasulullah sudah punya gambaran bahwa orang-orang kafir Quraisy benar-benar sudah berangkat dari Mekah ke Badar untuk perang. Tapi Rasulullah masih belum tahu jumlahnya berapa. Akhirnya Rasulullah mengutus 3 orang. Ali bin Abi Thalib, anak pamannya Rasulullah, kemudian Zubair bin Awam, anak bibinya Rasulullah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 orang sahabat ini disuruh mendatangi dari dekat untuk mengetahui jumlah mereka dan seterusnya. Berangkatlah 3 orang ini. Sampai di sana, di sekitar mata air Badar, ketemu 2 orang budak sedang mengambil air. Ditangkap sama 3 sahabat ini. Ditanya, siapa kamu? Maka 2 orang ini mengatakan, saya ini budak-budaknya orang Quraisy. Maka dipukuli oleh ketiga sahabat ini. Ayo ngaku kamu ini budaknya Abu Sufyan kan? Maksudnya sahabat bahwa Abu Sufyan dan kafilah dagangnya masih ada di sekitar Badar. Tetap mereka bilang, enggak, saya budak Quraisy, bukan budak Abu Sufyan. Dipukuli terus sama sahabat. Karena dipukul terus, akhirnya budak ini bilang, iya saya budaknya Abu Sufyan. Langsung dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini budaknya Abu Sufyan. Kata Rasulullah, kalian bertiga ini gimana? Orang bicara jujur kalian pukuli. Ketika dia bicara dusta kalian lepas. Paham maksudnya ya? Berarti mereka ini emang benar budak Quraisy. Dipukul terus sama sahabat, jadi bohong mereka. Akhirnya ditanya sama Nabi, Akhbironi an Quraisy, kabarkan kepadaku wahai 2 budak bagaimana Quraisy sekarang. Diceritakan mereka sedang berada di balik bukit ini. Ditanya sama Nabi berapa jumlah mereka, ma'iddatuhum, dan bagaimana perlengkapan mereka. 2 orang budak ini mengatakan, la nadri, kami tidak tahu, kami ini cuma budak, hanya melayani saja. Tidak tahu jumlah, tidak ngerti strategi. Kami cuma budak suruhan saja. Rasulullah ini cerdas. Rasulullah bertanya, setiap harinya berapa unta yang disembelih? Kata budak ini, setiap harinya itu yang disembelih adalah 9 unta, kadang 10 unta. Akhirnya Rasulullah ngomong sama sahabat, kemungkinan jumlah mereka kalau tidak 900 berarti 1000 pasukan. Akhirnya Rasulullah pun sudah mendapat informasi. Kemudian 1000 orang ini di dalamnya ada pembesar-pembesar Quraisy, saya sebutkan nama-namanya. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Saibah bin Rabi'ah, berarti ini saudara. Ada Abu al-Bukhturi, terus di situ ada Hakim ibn Hizam, ada Naufal bin Khuwailid, ada Haris bin Amir, juga di situ ada Abu Jahal. Di situ ada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu majikannya Bilal yang dulu menyiksa Bilal. Intinya itu pembesar-pembesar Quraisy, dedengkot-dedengkot hadir semuanya. Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada kaum muslimin, Hazihi Makkah qad alqat ilaikum aflaza kabiriha. Lihatlah, mereka ini pembesar Mekah, sesungguhnya Mekah telah melemparkan jantungnya di tempat kita. Artinya yang datang ini orang-orang yang utama. Setelah itu turun hujan. Hujan ini membawa ketentraman sampai para sahabat ini merasa tenang dengan turunnya hujan ini. Kemudian tentara Islam berjalan melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat. Ketika sampai di suatu tempat, ada seorang sahabat namanya Hubab bin Mundir ngomong sama Rasulullah, Ya Rasulullah, apakah engkau memilih tempat ini untuk menjadi markas militer kaum muslimin? Karena wahyu atau karena istihad anda saja ya Rasulullah? Kata Rasulullah, menurutku tempat ini baik, bukan karena wahyu. Maka kata Hubab bin Mundir, mohon izin ya Rasulullah, kalau sekiranya ini wahyu maka kami sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat, ini yang terbaik. Tapi kalau ini bukan wahyu ya Rasulullah, izinkan saya menyampaikan pendapat saya. Baik kata Rasulullah, silahkan. Lebih baik kita jangan di tempat ini ya Rasulullah, tapi hendaklah kita mendekat ke arah sumur, ke arah mata air Badar. Kita kuasai mata air mereka, kita rusak mata air mereka, dan kita buat untuk mata air kita. Sehingga ketika perang, mereka akan kekurangan energi dan tidak punya cadangan air. Jadi teman-teman, zaman dulu itu perangnya di padang pasir. Maka siapa yang menguasai logistik dalam peperangan, dialah yang akan menang.
Ketika mendengarkan ide yang cemerlang ini, maka Rasulullah mengatakan, "Astarta bi ra'i." Betul pendapatmu ini. Akhirnya maju sahabat dekat mata air Badar. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW pada malam hari beliau berdoa dan seterusnya. Akhirnya beliau berkata kepada para sahabat, "Haza masra'u fulan ghadan insyaallah." Besok fulan Abu Jahal mati di sini. Besok fulan Umayyah bin Khalaf mati di sini. Disebutkan namanya satu persatu. Besok mati di sini. Besok mati di sini. Besok mati di sini. Kabar gembira, Rasulullah dapat wahyu dari langit. Dan sebelum terjadi peperangan, Rasulullah SAW melihat mata-mata Quraisy mendekati mata air. Maka kata Rasulullah, biarkan mereka mendekati mata air. Ketika mereka mendekati mata air, maka langsung disabet pedang oleh sahabat. Semua dibunuh sama sahabat karena mereka tidak punya air, kecuali satu orang namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini orangnya baik, maka jangan bunuh dia, kata Rasulullah. Maka Hakim bin Hizam ini karena teman-temannya banyak yang mati dalam sumur tadi, peristiwa di sumur Badar selalu buat dia teringat. Sampai nanti ketika dia masuk Islam, dia bersumpah, "Demi Allah yang telah menyelamatkan aku dari sumur Badar." Selalu diingat-ingat itu karena diberi kebaikan oleh kaum muslimin. Kemudian setelah itu Quraisy mengirim mata-matanya untuk meneliti bagaimana Muhammad SAW dan para sahabat. Mereka mengirim seorang yang bernama Umair bin Wahab. Dikirim, dilihat jumlahnya berapa, pulang. Ditanya, bagaimana mereka? Muhammad ini membawa 300 sekian orang lebih dikit. Emang benar? Berarti jitu juga mata-mata Quraisy ini. Kemudian dia mengatakan, biarkan saya melihat apakah mereka memiliki jebakan-jebakan atau tidak. Maka orang kafir Quraisy bilang, iya lihatlah. Dan dilihat oleh mata-mata ini, tidak ada apa-apa. Balik lagi ke orang-orang Quraisy. Bagaimana? Apa yang kamu lihat? Apakah ada jebakan? Apakah ada pasukan tambahan? Tidak ada. Mereka cuma 300-an. Tetapi wahai orang-orang Quraisy, saya melihat besok terjadi bencana membawa kematian. Aku melihat kaum yang tidak memiliki tameng kecuali hanya pedangnya. Artinya pasukan ini siap mati. Beda dengan orang Quraisy membawa baju perang dan senjata lengkap. Maka ia bilang, saya melihat kaum yang tidak memiliki perisai kecuali pedangnya saja. Saya pastikan di antara mereka satu orang terbunuh, kecuali satu orang ini bisa membunuh beberapa orang di antara kalian. Melihat kondisi seperti ini, Hakim bin Hizam ini merasa berhutang budi dengan kaum muslimin. Maka Hakim bin Hizam ini mendatangi seseorang yang paling dianggap senior di kafir Quraisy. Orang yang punya pendapat yang baik, orang yang dijadikan panutan kafir Quraisy. Namanya Utbah bin Rabi'ah, julukannya Abul Walid. Ia datangi, wahai Abul Walid, kenapa kita harus berperang? Bukankah Muhammad ini dulu dia terusir karena kita juga? Dan bukankah kafilah dagang kita juga sudah kembali ke Mekah? Kata Utbah bin Rabi'ah, benar omonganmu ini. Tapi masalahnya yang memimpin pasukan ini adalah Abu Jahal. Tolong kamu omongkan ke Abu Jahal pendapatku bahwa kita harus pulang. Kemudian setelah itu Utbah ini mendatangi orang-orang kafir Quraisy. Tapi tidak ada Abu Jahal. Wahai kafir Quraisy, ngapain kita perang? Sekiranya kita berhasil membunuh Muhammad, pasti ada di antara orang kita yang terbunuh juga. Maka banyak orang yang terpengaruh sama Utbah bin Rabi'ah. Ketika seperti itu kedengaran Abu Jahal bahwa Hakim bin Hizam dan Utbah bin Rabi'ah ini memprovokasi orang-orang untuk pulang, maka Abu Jahal berkata, jangan kalian dengerin omongannya Utbah bin Rabi'ah. Demi Allah, orang ini sudah kena sihirnya Muhammad. Marah Utbah. Apalagi ditambah sama Abu Jahal, tahukah kalian kenapa orang ini ajak kalian pulang? Karena anaknya dia ada di barisannya Muhammad SAW. Karena anaknya Utbah ini masuk Islam, ikut pasukannya Rasulullah, sahabat yang luar biasa. Otomatis kalau perang berkecamuk pasti bertemu dengan anaknya. Akhirnya gara-gara diprovokasi, maka Utbah merasa ditantang oleh Abu Jahal. Saya tidak akan kembali dan nanti perang akan membuktikan siapa yang pemberani, aku atau Abu Jahal. Jadi sudah ada benih-benih perpecahan di situ. Berangkat semuanya. Rasulullah berangkat, orang-orang kafir berangkat. Maka dua pasukan bertemu. Ketika dua pasukan bertemu, sudah berhadap-hadapan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, Quraisy datang dengan membawa kesombongannya, maka pertolonganmu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dan kalahkanlah mereka ya Allah.
Kemudian dari kejauhan Rasulullah melihat Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Rasulullah berkata, kalau di antara kafir Quraisy itu ada orang baik adalah orang yang memakai unta merah, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Sekiranya orang kafir Quraisy menuruti dia pulang, niscaya selamat mereka. Rasulullah SAW sudah ngomong gitu kepada sahabat. Dan kemudian Rasulullah SAW membariskan para sahabat yang jumlahnya 300 sekian lebih. Rasulullah menyuruh baris lurus. Rasulullah membawa anak panah, disuruh baris lurus kayak saf sholat. Kemudian setelah itu terjadilah peperangan. Terjadilah mubarozah. Mubarozah itu 1 lawan 1. Itu sudah adatnya perang. Dari dulu seperti itu. Maka orang kafir Quraisy dengan lantangnya keluar 3 orang dari barisannya, menantang Muhammad SAW dengan sahabatnya. 3 orang ini adalah Utbah bin Rabi'ah yang tadi diejek sama Abu Jahal. Setelah itu saudaranya dia Saibah bin Rabi'ah, 2 saudara kandung jalan ke depan. Kemudian ditambah Al-Walid bin Utbah. Mereka ini satu keluarga maju ke depan. Ketika 3 pahlawan Quraisy keluar memanggil jawara-jawara kaum muslimin, mana kalian? Keluarlah 3 orang. Keluarlah kesatria-kesatria Ansor. Yang pertama Abdullah bin Rawaha, penyairnya Nabi. Kemudian Auf bin Haris dan Muawwid bin Haris. Satu keluarga juga. Semuanya dari kalangan Ansor, bukan muhajirin, bukan asli orang Quraisy. Maka ketika maju Abdullah bin Rawaha, Auf bin Haris dan Muawwid bin Haris, tidak kenal orang Quraisy ini. Ditanya, siapa kalian ini? Kalian bukan lawan kami. Kami minta anak paman kami. Kami tidak ada urusan dengan kalian. Kalian orang Madinah. Kami tidak butuh kalian. Mana anak paman kami? Berikan kepada kami lawan yang sebanding. Akhirnya keluarlah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib ini dalam sejarah kalau mubarozah yang keluar Ali bin Abi Thalib, orang Quraisy ini cuma diam. Setelah itu yang kedua keluarlah Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah. Dan yang ketiga adalah Ubaidah ibn Harits. 3 orang ini dari Bani Hashim semua. Maka keluarlah Ubaidah bin Harits, Hamzah dan Ali untuk menantang 3 orang tersebut. Kemudian, man antum? Siapa kalian? Ana Ali bin Abi Thalib, ana Hamzah bin Abdul Muttalib, ana Ubaidah bin Harits. Akhifaun kiram, kalianlah lawan-lawan yang sepadan bagi kami. Baru duelnya ditanggapi. Setelah itu Hamzah duel sama Saibah. Kemudian Ali bin Abi Thalib duel dengan Al-Walid, sedangkan Ubaidah duel dengan Utbah. Saibah tidak pakai lama, langsung ditebas sama Hamzah, jatuh langsung, mati langsung di tempat. Sama, Ali juga tidak butuh waktu lama, menebas Al-Walid, tidak pakai lama, dua-duanya mati, tinggal satu, Ubaidah melawan Utbah. Ini sebanding, duelnya agak lama, sama-sama terluka. Ketika tanding terluka, sampai kakinya Ubaidah ini terputus. Melihat saudaranya terluka, langsung Hamzah sama Ali menerjang dan membunuh Utbah. Jadi ketiga orang kafir Quraisy ini mati. Ini hari pertama. Langsung Ubaidah ini dibopong oleh Ali dan Hamzah untuk kembali ke barisan, sehingga lukanya ini menjadikan dia tidak tahan lama hidup. Kemudian dia meninggal dan Rasul mengatakan, saya bersaksi engkau telah menjadi syahid. Tapi 3 orang ketuanya Quraisy mati semua, dan itu satu keluarga. Maka hari pertama ini mendidih darahnya orang kafir Quraisy. Mendidih karena melihat pendekar-pendekarnya di awal kali pertempuran sudah mati 3. Dari situlah Abu Jahal menggerakkan pasukannya dan terjadilah peperangan. Malam harinya, sebelum peperangan ini, Rasulullah cemas, khawatir. Manusiawi teman-teman. Rasul juga manusia, bukanlah malaikat. Takut kalah, yang mana pasukan Quraisy 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin. Rasulullah SAW berdoa di bawah pohon dengan doa yang begitu Rasulullah SAW merengek-rengek di hadapan Allah. Allahumma anjis lima wa attani. Ya Allah, tunaikan janjimu kepadaku ya Allah. Ya Allah, janjimu ya Allah. Wallahi demi Allah, sekiranya engkau binasakan kelompok kaum muslimin yang sedikit ini ya Allah, engkau tidak akan ada lagi yang menyembah ya Allah. Di permukaan bumi ini engkau tidak akan ada lagi yang menyembah ya Allah. Sampai segitu doanya Rasulullah, kayak anak kecil yang meminta ke orang tuanya, merengek-rengek ke Allah. Saking seriusnya Rasulullah dalam berdoa sampai selendang beliau terjatuh. Karena ini pertempuran yang tidak sebanding, 314 melawan 1000. Jatuh selendangnya Nabi, diambil sama Abu Bakar, terus ditaruh oleh Abu Bakar di badannya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Al-haqta ala rabbika ya Rasulullah.
engkau telah merengek-rengek di hadapan Tuhanmu ya Rasulullah." Setelah Rasulullah berdoa, turunlah para malaikat. Pasukan malaikat turun dari langit dan dipimpin oleh Jibril, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Turunlah para malaikat, "Absir ya Abu Bakar attaka nasrullah." Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah. Allah menurunkan 5.000 malaikat dari langit. Para malaikat turun sehingga di peperangan itu teman-teman terjadi keanehan-keanehan yang luar biasa. Karena para malaikat itu turun ikut berperang. Kemudian Rasulullah SAW malam hari sebelum perang memberikan motivasi kepada para sahabat untuk sabar dalam perang dan tidak mundur dalam perang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat yang ikut perang Badar, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwanya Muhammad berada di tangannya, tidaklah orang muslim yang berperang di hari ini kemudian dia mati dalam perang ini dalam keadaan berani, tidak mundur, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Diberikan jaminan masuk surga sebelum perang. Maka para sahabat dengan semangatnya mendengar ucapan Rasulullah SAW, para sahabat langsung ambil kurma, dikunyah kayak permen karet. Setelah itu mendengar Rasulullah SAW mengatakan lagi, "Kumu ilal jannah," segeralah bergegas menuju surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Maka para sahabat yang sedang mengunyah kurma itu dilepeh. Ditanya sama Rasul, "Kenapa kamu melepehnya?" "Ya Rasulullah, seandainya hidupku nunggu selesainya kunyahan kurmaku ini, terlalu lama hidupku untuk menemui surga." Langsung dilepeh, langsung masuk ke pasukan musuh sampai terbunuh dalam perang Badar. Sahabat yang tadi terbunuh. Lihatlah kekuatan, keberanian kaum muslimin. Mereka adalah leluhur kita yang gagah berani. Dan diceritakan oleh Ibnu Abbas, "Bainama rajulun minal muslimina," ada seorang kaum muslimin yang mengintai musuh pelan untuk memukul musuh. Ternyata ada suara yang tidak dikenali. Suara itu dari mana? Tiba-tiba musuh yang diikuti oleh sahabat ini terkapar. Tidak tahu siapa yang nyerang itu. Ada cerita juga ada seorang sahabat yang membuntuti orang kafir. Dibuntuti pelan-pelan, ketika mau ditebas dengan pedang, pedangnya belum sampai di kepala, kepalanya sudah hilang. Akhirnya sahabat tahu ini bukan hanya kita yang berperang. Para sahabat tahu, tapi para malaikat dari langit juga ikut berperang. Ternyata di perang Badar ini dari barisan musuh, iblis ikut berperang juga sebagaimana Jibril ikut perang. Menyerupai seorang laki-laki bernama Suraka bin Malik. Suraka bin Malik ini ketika melihat malaikat Jibril datang bersama pasukannya, lari dia terbirit-birit. Dicegat sama pembesar-pembesar Quraisy. "Loh, mau kemana? Kemarin kamu yang pidato yang ngajakin kita perang. Sekarang kenapa engkau lari?" Maka iblis mengatakan, "Inni aroma la taraun." Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Terus dia lari ke arah barat dan menceburkan dirinya ke Laut Merah. Iblis tersebut. Mereka tidak paham bahwa di belakang pasukan Rasul ada 5.000 malaikat dipimpin oleh Jibril menggunakan kuda putih. Dan ini dilihat oleh orang-orang kafir. Cuma mereka tidak tahu itu para malaikat. Dan tidak dilihat oleh orang-orang yang beriman. Jadi yang melihat ini hanya orang kafir saja. Orang beriman tidak tahu. Dan sahabat baru mau sabet pedangnya ke musuh, kepala musuh sudah melayang duluan. Baik, dan juga ada 2 anak kecil yang ikut perang dalam perang ini, yang masih kecil usianya. Anak kecil ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Ami, wahai paman, tunjukkan kepadaku mana sih yang namanya Abu Jahal yang katanya selalu menghina Rasulullah SAW. 2 anak ini adalah dari orang Ansor." Maka ketika Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal, maka dia berkata kepada kedua anak tadi, "Wahai keponakanku, kalau kalian ingin melihat Abu Jahal, itulah orangnya, ditunjuk." Maka 2 anak ini menyelinap dan memukulkan pedangnya dan tergeletaklah Abu Jahal. Setelah itu datang ke Rasulullah, "Saya berhasil membunuh Abu Jahal." Yang satunya bilang, "Bukan dia ya Rasulullah, tapi saya." Kata Rasulullah, "Mana pedangnya? Apakah kalian sudah mengusap darahnya Abu Jahal?" "Belum Rasulullah." Dilihat Rasulullah, 2 pedang itu sama-sama ada darahnya. Kata Rasulullah, "Kalian berdualah membunuh Abu Jahal." Tapi sebenarnya belum mati Abu Jahal. Yang membunuhnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika perang itu semakin reda, mereka terpukul mundur. Abdullah bin Mas'ud ini ketemu dengan Abu Jahal yang sudah tergeletak.
Maka Abdullah bin Mas'ud meletakkan kakinya di lehernya Abu Jahal. "Siapa yang melindungimu?" Kaget Abu Jahal. "Ru'atul Ghanam, bukankah engkau dulu pengembala kambing di kota Mekah? Sekarang kau berani menginjakkan kakimu di aku?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Tidak ada yang melindungimu sekarang." Lalu disabetkan pedangnya oleh Abdullah bin Mas'ud dan akhirnya tewas Abu Jahal. Perang usai, banyak mayat-mayat pembesar-pembesar Quraisy yang bergelimpangan di Badar tersebut. Ketika itu 70 menjadi tawanan dan 70 mati. Dari kalangan orang-orang kaum muslimin tidak banyak, kurang dari 10 orang saja yang meninggal dunia yang syahid. Tapi dari kalangan orang-orang Quraisy meninggal 70 dan 70 menjadi tawanan. Selebihnya mereka lari tunggang langgang ke Mekah. Bahkan mereka tak sanggup membawa pulang mayat-mayat pembesar-pembesar Quraisy. Akhirnya menanglah kaum muslimin pada perang Badar. 314 muslimin mengalahkan 1000 pasukan kafir Quraisy. Ketika mayit-mayitnya orang kafir Quraisy dimasukkan ke sumur itu, maka Rasulullah SAW mendatangi mereka. Datang Rasulullah kepada mereka pada mayit-mayit ini. Apa yang dikatakan Rasulullah? "Gimana? Apakah engkau dapati kepada kalian janji Allah itu benar? Apakah engkau temui janji Allah kepada kalian benar?" Ini Rasulullah ngomong sama mayit ini. Abu Bakar ngelihat bingung. "Kok Rasulullah ngomong sama mayit?" Katanya Abu Bakar, "Ya Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan mayit? Ngapain ngajak ngomong mayat?" Kata Rasulullah, "Engkau tidak lebih mendengar daripada saya." Maksudnya Rasulullah ini tahu, menantang Rasulullah. Gimana janjinya Allah sama kalian? Benar? Bahwasanya kalian sekarang diazab sama Allah? Orang kafir kalau mati langsung diazab sama Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad ini tahu mereka semua ini lagi diazab sama Allah. Nabi Muhammad mendengar suara azabnya mereka semua. Kata Rasulullah, "Sungguh aku temui janji Allah kepadaku benar." Maksudnya menang perang Badar. Setelah itu kaum muslimin pulang dengan penuh kegembiraan. Dan setelah itu kaum muslimin tersebar beritanya di seluruh seantero Arab. Muhammad dan para sahabat telah berhasil mengalahkan Quraisy. Quraisy itu lambang dikdayanya Arab. Intinya Arab ya Quraisy ini. Ketika mendengar kelompok yang kecil Muhammad SAW yang kemarin diusir, 314 pasukan Muhammad ini mengalahkan 1000 orang, berita ini tersebar di seluruh penjuru Arab, sehingga secara perpolitikan kaum muslimin di atas angin. Dan orang kafir Quraisy sangat malu. Mereka pulang kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan keponakan. Maka mereka dendam. Dendam inilah yang kemudian akan melahirkan perang Uhud. Insya Allah kita bahas selanjutnya pada peperangan Uhud. Insya Allah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.